warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Diva Sanjaya, dan lalu saya sendiri Mutia, lalu ada Alif Widyasari, dan ada Azra Febi. Di sini kami akan mendiskusikan mengenai tugas konkurensi. Kita mulai dari nomor 1 ya guys. Ini nomor 1 ada program produser sama consumer yang infinite buffer dengan semapur. Bentukannya kayak gini. Kalau misalnya nomor A ada yang kepikiran gitu nggak? Nomor A kan ditanya jika consumer mencoba jalan terlebih dahulu, apakah consumer dapat mengakses critical section atau enggak? Menurutku, consumer tidak bisa mengakses critical section. Karena ketika consumer mencoba mengakses critical section, dia akan mengeksekusi same weight Y terlebih dahulu. Karena semapur Y diinisialisasi dengan 0 di awal, consumer ini akan terblokir dan tidak dapat melanjutkan prosesnya sebelum produser melakukan same signal Y. Ada yang mau menambahkan? Oh ini ya, di sini ya, Lid ya. Jadi keblokirnya di sini ya. Ya, yang di baris pertama. Oke sih. Yang lain gimana? Pada oke aku tulis. Paham. Itu kan yang same weight terblokir karena awalnya diinisialisasi sama nilai 0 kan. Iya. Terus kalau same weight di baris awal berarti itu berkurang 1 jadi minus ya. Minus makanya jadi nggak makanya terblokir. Iya nggak sih? Iya kan kayak gitu kan ya? Iya deh. Soalnya waktu aku searching jawabannya, kalau misalkan si semapur minus itu dia kayak ada di blok keblok gitu loh, jadi kayak dia nggak bisa masuk ke yang ready gitu nggak sih? Ya, tambahin nggak sih alasannya nanti di situ. Oke, berarti gimana ulangin satu-satu? Consumer Jawabannya tidak dapat mengakses critical section dikarenakan karena consumer bakal ngeeksekusi same weight Y terlebih dahulu. mengeksekusi same weight Y terlebih dahulu. Nah, karena di awal Y-nya diinisialisasi dengan 0, maka konsumernya akan terblokir dan tidak dapat melanjutkan eksekusi. Menjadi negatif gitu ya? Iya. Kalau kayak gini aman nggak? Aku tulisnya gini. Nilainya akan menjadi negatif dan proses menjadi terblokir gitu. Aman sih menurut gue. Aman. Oke, gini ya. Ada tambahan? Udah. Nomor B. Konsumernya nggak mau critical section. Baris berapa yang mencegah produser mengakses critical section terus-menerus? Kayaknya baris ke pertama nggak sih? Iya nggak? Bener Baris nggak? pertamanya produser apa konsumer? Yang konsumer. Apa yang ini same weight juga? Bisa jadi sih.
Kalau menurutku malah same weight X yang ini. Soalnya kalau same weight-nya kenapa, Mut? Eh, soalnya kalau konsumer nggak mau ngakses critical section, Mm-mm. dia bakal ngeblok same with Y-nya nggak sih? Tapi kan ini yang ditanya yang mencegah produsernya kan. Mencegah produser mengakses critical section. Kalau menurutku same weight X soalnya kayak apa ya, yang mencegah si produser biar nggak masuk ke critical section tuh ada di blok yang di sini di same weight X. Jadi kalau misalnya si konsumernya nggak mau ke critical section, ya otomatis dia nggak akan send signal X kan. Jadi dia bakal keblokirnya di same weight X. Jadi menurut aku yang pengaruh buat mencegah produser tuh di same weight X. Gimana? Baris berprinsip. Tapi same with Y-nya diblokir nggak? Same weight Y-nya pas awal nggak diblokir gak sih? Kan ini kan ketika konsumer tidak ingin mengakses critical section, berarti kayak awalnya bisa aja produser dulu jalan, terus kayak konsumernya nggak mau critical section, otomatis kayak awalnya produser jalan kan, terus ke konsumer, tapi konsumernya nolak, jadinya ngaruhnya di same weight X gitu kontra aku, kayak yang mencegah produsernya nggak ngulang di critical section, nggak bolak-balik. Nah, kalau same weight Y justru yang ngaruhin yang konsumer buat ke critical section. Soalnya ini nggak sih Semapur X itu tuh, Semapur X tuh buat yang mutual exclusion apalah itu. Ya kan, biar satu proses doang yang masuk ke critical section. Yang masuk ke critical section-nya. Jadi si same weight X-nya kalau menurut aku yang ngaruh, yang nyegah. Bisa jadi. Tulis dulu aja nggak apa-apa, same weight X. Berarti yang mencegah produser mengakses critical section di fungsi produsernya itu sendiri ya? Kalau menurutku. Lanjut dulu nomor C gak sih? C. Siapa yang mau berpendapat? Kegunaan semapur same weight. Kayaknya semapur same weight itu buat sinkronisasi antara produser sama konsumer pas mau ngakses critical section. Jadi konsumer bakal nunggu sinyal dari semapur Y sebelum masuk ke critical section. Sehingga konsumer tidak dapat mengakses sebelum produsernya selesai mengakses. Jadi gantian gitu. Bisa sih masuk akal. Jadi ininya nunggu si send signal ini kan.
Mm-mm. Oh iya. Buat sinkronisasi sih, buat masuk ke critical section-nya. Oke, dari aku. Dari yang lain aman nggak? Aman-aman. Gimana Lip tadi Aman. Lip? Semapur SEM-WT digunakan untuk sinkronisasi antara produser dan konsumer. Ketika mengakses critical section. Ketika akan mengakses Hmm. critical section di ini ya, di consumer. Ya, Kayak gitu. segitu aja. Oke. D. Ya, D. Oh. Terus semapur X diberi nilai awal 0. Ininya 0. Diganti 0 gitu ya. Apakah program akan berjalan dengan kalau misalkan 0, dia bakal nggak jalan. Iya nggak? Ya nggak sih keblok di sini ya. Keblok gitu. Ini dulu kan. Ya, kemarin aku coba di sini juga nggak nge-outputin apa-apa. Kayaknya sih deadlock ya. Berarti keblok di sini. Mm-mm. Karena kayak ininya Saling ngeblok. nunggu kayak. Ya ininya diblok karena X-nya negatif, ininya diblok karena Y-nya negatif. Gitu ya. Mm-mm. Oke. Jadi nggak berjalan normal. Guys, izin bentar ya, bangunin adikku. Oke. Jadi programnya ditlok kah? Apa nih? Jadi programnya ditlok. Iya. Karena sama-sama nunggu gitu kayaknya. Iya sih. Yang Yang D sudah, yang E. Yang Tes X-nya maupun jadi X. 2. X tuh menandain critical section-nya, Mas. Iya, dia ini nggak sih yang kayak kalau apa sih biar Kalau di prosesnya itu cuman satu, kalau satu ya. Kalau satu itu cuman biar prosesnya itu cuman satu doang yang masuk gitu. kayak di critical section kan nggak boleh ada 2 proses. Kalau misalkan 2 proses kan dia hasilnya kan nggak optimal. Jadi kayak balapan gitu nggak sih? Rebutan. Aku coba di sini juga bisa, tapi hasilnya tuh berantakan jadinya. Ya nggak sih, soalnya kayak kalau dilihat-lihat ya, ini tuh kan produser awal biasa ya, jalan biasa. Terus ininya kan emang awal keblok kan, karena nunggu dari sini. Nah, tapi
setelah ini masuk harusnya itu kan ini tuh si produser ini kan keblok di SameWave X kan. Ya. Karena sebelumnya si ininya udah SameWave X, udah dipakai consumer. Nah, kalau misalnya semapurnya 2, berarti waktu consumer jalan, produser juga ikut jalan karena gak keblok di SameWave X gitu kali ya. Iya, jadi kayak balapan sih bener. Ada race condition. Kayaknya. Mm. Jadi programnya nggak berjalan normal ya? Iya. Ada masalah. Karena 2 proses langsung gitu nggak sih? Yang masuk. Jadi berarti tidak mengalami deadlock tapi tidak berjalanan dengan optimal. Kayak mengizinkan 2 proses sekali. Apa nama tadi, race condition? Iya, race condition. Race balapan. Oke. Aman ya nomor 1 ya? Tinggal B. Iya. Jadi edit Oke. lagi. Berdua. Oh. Nomor 2. Nomor 2. Ini disuruh buat algoritma gak sih? Udah nyoba kan? Coba deh apa namanya? Jelasin dulu. Ini tuh disuruh jadi 2 mahasiswa main ke Bandung. Nah, helm mahasiswa A itu ketinggalan di kosan mahasiswa B. Dompet mahasiswa B ketinggalan di kosan mahasiswa A. Nah, mereka janjian kan, ketemu di bundaran kampus buat balikin barang-barangnya. Nah, kalau udah saling nerima, berarti mereka bisa baru berangkat ke Bandung, gitu kan, kasusnya. Nah, di sini disuruh buat prosedur mahasiswa A, mahasiswa B, sama main program. Nah, kemarin aku udah coba buat kan. Coba dia share screen yang kode yang udah kirim. Tapi itu belum sedok kok, teman-teman. Nggak apa-apa. Harusnya dong. Yang penting kita paham, guys. WA-nya kelihatan nggak? Enggak ya? Enggak. Wait, Kayaknya kamu share screen Word doang. Bentar. Nah, kalau gini masih udah. Nah. Jadi next gambar yang lain deh. Nah, ini tuh SID 32 nih kayaknya itu semapor. Nah, semapornya itu pakai kata dompet sama helm kan, di soal juga disuruhnya gitu. Terus di prosedur mahasiswa A, jadi awalnya print dulu kan, jadi mahasiswa A berangkat nih dari kosannya ke bundaran buat nyerahin barangnya mahasiswa B. Nah, terus ada signal helm. Signal helm nih maksudnya tuh kayak apa ya? Ada yang tahu? Aku bingung jelasinnya loh. Kayak ngasih signal gitu loh. Kalau ini referensinya modul praktikum. Oke. Lanjut dulu ini slip MS tuh kalau kata Aspra waktu praktikum itu buat ngasih delay gitu loh. Oh iya. Tahu kan? Iya. Nah, habis itu ini ada wait juga kan, kayak yang tadi kode nomor 1 juga gitu kan.
Terus apa sih? Ini tuh ada aktivitas sampai bundaran. Nah ini tuh masih bingung karena bentar. Karena ini kan di soalnya mana? Soal itu dibilang di dalam prosedur mahasiswa A sama mahasiswa B harus dituliskan aktivitas menuju bundaran sama menuju Bandung. Itu tuh harus dua-duanya aktivitas itu ada di mahasiswa A sama mahasiswa B atau gimana? Tapi kalau dua-duanya di situ tuh nggak bisa. Kayaknya salah satu nggak sih, soalnya mereka bareng. Iya kan? Berarti nggak perlu atau di enggak prosedur dua-duanya. Atau enggak menuju Bandungnya di main. Di main. Berarti kayak menuju Bandungnya keduanya gitu ya? Iya, jadi kayak kan yang mahasiswa tuh udah kelar kan, yang void mahasiswa A sama mahasiswa B udah kelar. Terus karena mereka udah kelar, otomatis kayak mereka udah dapat barangnya masing-masing, terus bareng-bareng menuju Bandung. Jadi menuju Bandungnya di proses main. Tapi coba lihat outputnya. Udah dicoba kemarin? Udah, tapi gini sih jadinya. Kalau nggak di main juga. Soalnya tergantung di apa sih void menuju bundaran menuju Bandung gitu-gitu. Isinya apa? Itu mau lihat ini deh. Mahasiswa B-nya. Menuju bundarannya dua-duanya aja. Menuju bundaran. Iya. Ini yang di jalan menuju bundaran. Iya. Gimana teman-teman? Ada saran? Bingung sih sebenarnya kayak gini nih. Ya kan, ini outputnya kayak gini tuh udah bener apa belum juga bingung. Kalau menurut gue yang ini tuh dari awal udah bener ininya apa? Ininya tuh outputnya udah bener kayak gini. Kalau menurut gue ya. Outputnya udah bener. Kayak gini. Ya berarti bener. Iya. Ada lebih di Ya berarti tapi mau nanya. Berarti bentar. Kan di void mahasiswa A itu ada yang setelah void dompet, itu kan dia ada sampai bundaran. Tapi di sini yang mana nih? Di yang fungsi mahasiswa A. Nah, itu kan di slip MS 1000 terus dia nge-wait si dompetnya kan. Terus kan dia habis itu ada sampai bundaran. Tapi di void mahasiswa B dia emang nggak ada ya? Kalau di mahasiswa B ditambahin sampai bundaran, nanti ke print juga. Jadi 2 kali ke printnya. Oke, paham. Makanya ini perlu diada kan nggak perlu diada dua-duanya kan? Berarti. Ya, gitu. Atau enggak? Oh iya sih. Gimana ya? Bingung. Gak ada contoh outputannya juga, jadi bingung. Iya kan? Tapi kalau outputnya menurutku udah bener menurutku ya. Udah sesuai soal. Benar sih. Ya udah berarti ini tadi tinggal dijadiin shadowcode aja kan.
Iya. Kita bahas di grup aja kali. Ya. Sedikit. Nanti ya guys, sedokotnya. Iya, sudah Lanjut banyak. dulu nomor. Udah kita lanjut. Nah, nomor 3. Ini hampir sama kayak nomor 1, tapi tadi infinite, sekarang yang finite buffer. Ini ada size buffer 100. Fungsi penggunaan semapur X. Ya. Jadi ini kan ada 3 semapur, S, N, E. Ketiganya juga ditanya. S itu kalau menurut gue sama kayak X-nya yang tadi yang nomor 1 itu loh. Jadi kayak kontrol akses ke buffernya itu berapa proses gitu. Berarti cuma boleh 1 ya? Iya, kayak yang X tadi yang nomor 1. Gitu kalau sedapat gue dari ngeliat ini. Jadi kayak gini. Izin bentar. Gini kalau menurutku. Jadi ya hampir sama kayak yang X-nya nomor 1. Dia kalau misalnya negatif juga prosesnya di blok. Karena biar satu aja gitu, yang satu proses aja yang akses buffer dalam satu waktu. Jadi biar nggak dua-duanya, biar nggak race condition. Setuju. Kayaknya sih Oke, benar. aman. Setuju. Aman. Aman. Nah, terus yang E, yang ini semapur E sama dengan size of buffer. Ini tuh apa ya? Kalau menurutku tuh kayak jaga jumlah buffer yang kosongnya gitu loh. Karena kayak ini di sini di producer kan same weight-nya E-nya di same weight kan. Jadi kayak dia dikurangin mau buat masuk producer, mau masuk barang lah istilahnya. Terus nanti di consumer kalau misalnya barangnya udah masuk, udah ditempatin, kayaknya dimakan, jadi gak ada lagi yang kosong gitu. Gimana ya? Banyak nanti software itu kayak kalau misalnya dia penuh sesuai size of buffer itu dia nggak bisa, si produser tuh kayak nggak bisa naruh barang gitu loh, nggak bisa nggak bisa naruh barang karena kayak ya buffernya penuh, mau ditaruh di mana lagi gitu tuh. Oke. Kalau menurutku ya kayak gitu. Tapi kalau Jadi, kosong nggak apa-apa? Kalau kosong dia nggak apa-apa, produsernya boleh naruh, jadi produsernya nggak di blok. Berarti itu kalau penuh tuh 100 itu ya? Iya, penuh 100 sesuai size of buffernya. Kalau menurutku gitu ya. Ya agak bingung sih ini, cuman kayaknya insya Allah deh. Insya Allah benar. Bismillah.
Ini kira-kira yang B. Aman? Aman kah? Aman. 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 Kalau yang N ini 0. Jadi si N ini nih kayak lacak jumlah item yang ada di buffer gitu. Kan ini setelah di produser kan dia setelah critical section katanya kayak dia udah nge-produce, udah ngasilin barang, mau ditaruh kan ke buffer kan. Makanya ini send signalnya nambah 1, N-nya nambah 1 dikasih send signal di increment. Nah, dia mau si consumer ini kan ada same weight N. Kalau misalnya same weight N-nya 0, kan dia artinya nggak ada barang di buffer yang buat dikonsum, jadinya keblok. Jadi kayak N itu seakan-akan apa sih namanya, kayak ngelacak jumlah item yang ada di buffernya itu gitu, karena dia bakal bertambah setelah produce dan berkurang pas mau konsum. Tuh, kalau ditulis kayak gini nih biar enggak bingung. Oke. Gini, apakah aman yang C? Aman. Berarti kalau Aman. 0 masih oke kan, kalau nilainya 0. Iya, tapi kan kalau misalnya ini awalnya 0, ini kan awalnya 0. Kalau misalnya dia masuk ke consumer dengan nilai N-nya masih 0, dia bakal keblok, soalnya dia same weight-nya setelah same weight tuh kayak negatif gitu. Oh ya, oke, paham. Tuh. Aman yang lain? Aman. Nah, yang D, jika semapur N-nya sama dengan 1, maka proses akan berjalan normal atau tidak. Kalau menurutku, kalau N-nya N-nya 1, itu masih normal, masih bisa normal. Kan tadi kan si N-nya 0 itu kan bisa aja ke blok di sini kan, di same with N kan, Nah, karena si N-nya 1, dia nggak ke blok di same with N, tapi tetap ke blok di same with S. Jadi kayak tetap aja harus nungguin si S-nya dulu gitu. Jadi tetap si konsumen tetap ke blok nungguin S-nya di sini send signal gitu. Jadi tetap berjalan normal. Aku nyoba di sini juga berjalan normal sih. Tuh, jadi kayak si N-nya nggak terlalu ngaruh lah. Yang ngaruh si S-nya. Ini.
Dip mau nanya, kenapa kan tadi dibilang dia nggak bakal kena blok di same weight N, tapi dia bakal kena blok di same weight yang S. Nah itu maksudnya kenapa? Kok di same weight S jadi keblok? Kan soalnya same weight X-nya udah dipakai yang di producer. Jadi pas same weight S yang di producer tuh kan jadi S-nya nilainya 0. Terus si consumer juga eksekusi same weight S yang awalnya S-nya 0, jadi tinggal jadi negatif. Ini Jadi minus. keblok. Oh. Oke. Yes, paham. Nah, buat nomor 5 tuh kan size of buffernya 1 ya. Ininya diganti jadi 1, otomatis nilai E-nya juga berubah jadi 1. Itu kan apakah program bisa berjalan atau tidak. Jika berjalan, tuliskan urutan eksekusi produser yang mungkin terjadi. Nah, kalau menurutku tuh size of buffernya 1 tuh tetap jalan normal juga. Aku juga udah nyoba di sini. Jalannya normal. Nah, kalau misalnya urutannya, ini aku referensi dari PPT atau PDF yang ada di itu, yang ada di LMS aja pokoknya. Itu tuh kayak dibikin table. Jadi dibikin table gitu. Jadi kan inisialisasi awalnya tuh nilai S-nya tuh kan 1 ya. Nilai S-nya inisialisasi awalnya kan S-nya 1, N-nya 0, terus E-nya jadi 1 kan kalau yang di soal ini. Jadi ini N-nya 0, E-nya 1, C-nya juga 0. Terus ini urutan prosesnya. Kelebihan. Terus kayak nulis kalau di PDF tuh nulis prosesnya yang dilakukan. Di producer tuh ada produce, terus same weight E, terus same weight S, ada ini, terus same signal S, same signal M, terus same weight.
ada yang ikutan markup. Nah ini kan gini. Ini kan gini ya urutan yang kalau di apa di sininya. Di sini tuh urutannya jadi kayak gini. Nah terus inisialisasi awalnya S-nya 1, E-nya 0, E-nya 1. Di produce kan nggak jalan apa-apa. Maksudnya kayak nilai semapurnya nggak berubah. Terus di same di same with E maksudnya. Di same with E-nya kan nilai E-nya jadi 0 karena awalnya 1 kan. Jadi di claiming jadi 0. Terus nilai S-nya tetap, nilai M juga tetap. Q-nya karena ini nggak keblok jadi 0 juga. Nggak ada yang ngantri. Terus same with S-nya juga berkurang jadi 0. Terus di Appen nggak ada perubahan nilai semapur kan. Terus di signal S tuh S-nya jadi 1, N-nya tetap 0, E-nya tetap 0, C-nya juga tetap 0. Signal M, S-nya 1, N-nya nambah jadi 1, C-nya 0. Terus di same with N, S-nya kan ada 1, C-nya jadi 0, berkurang. Ini tetap 0 si E-nya. E-nya 0. Di same with S, S-nya berkurang jadi 0 semua. Terus tag gak ada perubahan nilai semapur. Terus signal E-nya yang nambah kan, yang lainnya tetap. Terus di signal S, S-nya nambah, yang lainnya tetap. Di konsum gak ada apa-apa. Jadi kayak kalau dilihat dari sini tuh gak ada yang keblok. Jadi aman-aman aja gitu kalau misalnya sekalipun size of buffernya 1 gitu tuh. Kalau keblok tuh ada yang negatif gitu tandanya atau gimana? Iya, kalau keblok tuh kan nanti ada yang negatif, terus di Q-nya tuh kayak ada si consumer atau producer yang keblok gitu. Berarti ini aman ya? Iya. Kalau gini dilihat sih aman. Apa? Terus fungsinya tag sama append di situ apa? Itu kayak critical section-nya gitu loh. Oh. Ini cuman perubahan nilai semapurnya aja gitu. Ini kalau menurutku apakah yang lainnya ada jalan? Kalau W itu pengurangan, kalau signal tuh nambah gitu ya? Iya. Oke, aman. Oke, paham. Aman. Yay, nomor 4. Finally, guys. Apa yang dimaksud critical section dan mengapa critical section harus dilindungi? Karena aku main nyari-nyari kan nomor 4. Aku tuh sempat nemu video kayak YouTube ilustrasi gitu tentang critical section. Jadi intinya critical section itu kayak tempat di mana di tempat itu tuh buat proses yang bakal dieksekusi di satu waktu gitu. Nah, tapi di critical section itu hanya boleh ada satu proses, jadi nggak boleh ada proses yang bersamaan gitu. Di mana ada proses yang dapat dieksekusi. Di mana ada satu proses gitu ya, hanya ada satu proses. Hanya ada satu proses dalam. Itu harus dilindunginya kenapa berarti? Nah, kenapa harus dilindungi kan? Jadi di critical section kan ada suatu proses. Nah, proses itu kan kayak punya share resource-nya kan. Ibarat kayak punya datanya sendiri gitu. Nah, kalau misalkan
dia nggak dilindungin, nanti tuh kan si datanya tersebut tuh biasanya kebanyakan itu kan data-data penting sama yang sensitif gitu kan. Jadi kalau misalkan nggak dilindungin itu, dia bakal diubah sama proses yang dia tuh nggak punya wewenang di situ gitu. Nah, kalau misalkan diubah, nanti bisa bikin datanya jadi rusak. Sensitif karena dapat diakses, jika tidak, dia dapat diakses dan diubah oleh proses yang tidak punya wewenang di situ dan dapat buat data jadi rusak. Oh. Ini kah? Aman? Iya, aman enggak? Aman. Oke. Apa yang dimaksud dengan mutual exclusion dan signaling? Nah, kalau mutual exclusion itu, jadi dia tuh kayak jaminan kalau misalkan di dalam satu kritikal itu, Pelan-pelan. Oke. Jadi ada jaminan kalau di dalam suatu critical section itu tuh critical section hanya boleh ada satu proses. Yang mengeksekusi ya? Iya, yang mengeksekusi. Itu sih. Oke. Terus yang signaling? Nah, kalau signaling itu sudah masih bingung, cuman aku baca-baca banyak referensi itu, jadi kayak dia pertukaran informasi antar jaringan, jadi kayak tadi kan ada produser sama konsumer gitu kan, jadi kayak dia buat pembentukan koneksi gitu-gitu. Jadi antar proses gitu ya? iya, kayak pertukaran informasi antar proses. Betul, antar proses untuk membentuk suatu koneksi bagi Untuk membentuk satu koneksi. pengawas enggak. Dan pembubaran koneksi. Aman yang lain? Ada Aman, yang guys? kira-kira nggak pas ke Aman. Oke. Yang ini. Nah, Tambahan dah di Apa? modul praktikum. Yang mana? Modul signaling modul praktikum ini dibilang signaling digunakan sebagai cara untuk memastikan bahwa suatu proses awal telah selesai dan baru proses selanjutnya bisa dijalankan, kata gitu. Signaling digunakan. pelan. Bentar. Signaling digunakan untuk memastikan suatu proses awal telah selesai. Udah. Dan setelah itu baru proses selanjutnya bisa dijalankan. Oke, ada tambahan lagi? Ada tambahan? Sudah. Dan sudah. Yang inisialisasi variabel. Kalau inisialisasi kan mirip-mirip kan sama yang tadi udah kita bahas. Kalau misalkan 0 berarti kan nggak ada proses yang bisa mengakses si critical section itu. Jadi karena
Tidak ada proses yang mengakses critical section. Ya sih. Kan misalkan dia 0. Kalau misalkan dia 0 terus, berarti kan dia nggak pernah ngelakuin increment. Iya nggak? Iya sih. Nah, makanya dari itu prosesnya harus kayak nunggu terus kan, kayak ibarat keblok terus. Jadi nggak bisa berjalan. Berarti tadi tidak ada proses yang mengakses critical section karena nilai semapurnya Karena nilai semampunya kan 0. tidak increment gitu. Tidak melakukan increment. Oke. Jadi kayak kalau 0 harus kayak prosesnya nanti bakal sandwich terus keblok terus gitu ya. Nah, terus kalau misalkan nilai semapurnya itu lebih dari 1, kan kayak tadi kalau misalkan di critical section, dia kayak inisialisasinya lebih dari 1, sebenarnya mereka tuh bisa akses critical section. Cuman nantinya dia itu menyebabkan race condition tadi. Oh, yang kayak nomor 1 yang akhir tuh ya? Iya, jadi kayak mereka rebutan resource gitu. Jadi artinya tidak ada cuma proses yang sama akses critical section bisa lebih dari 1 gitu kan? Iya, lebih dari 1. Dan menyebabkan program mengalami race condition. Oke. Ada tambahan kah? Jadi tidak optimal. Oke, jadi Cukup. program. Itu mirip yang awal kan berarti? Iya, kayak nomor 1 yang akhir. Oke. Yang D. Nah, kalau yang D itu sejujurnya aku masih bingung tahu guys, yang D itu kan dia ada X sama ada X sama Y. Nah, itu tuh maksudnya X itu proses sendiri atau X itu awalnya gimana, Y itu akhirnya gimana gitu. Nah, kalau aku searching dan membaca, jadi coba yang ini, yang aku kirim ada jawabannya. Ada nggak sih? Nah, itu. Ini Y itu terjadinya setelah X kan? Nah, aku mikirnya gini, kalau misalkan kan di kondisi awalnya itu di blok Q itu kan ada B, A, sama C. Terus nanti di prosesornya kan ada D-nya, terus semapornya -3. Nah, aku mikirnya karena si semapornya itu dia -3, kan dia negatif ya. Jadi dia di ready Q itu dia nggak ada apa-apanya. Karena kan keblok prosesnya kan. Nah, dia bakal bisa jalan kalau nanti si semapornya ngomongnya gimana ya, increment 3 kali gitu. Jadi jadi mana ya kemarin, jadi si proses D itu ngelakuin
send sinyal ke semapur, ngelakuin send sinyal itu sebanyak 3 kali biar semapurnya itu 0. Gitu. Oke. Nah, kalau misalkan semapurnya udah jadi 0, dari proses B, A sama C, salah satu dari mereka itu bisa dikeluarin dari blok Q, terus nanti mereka dimasukin ke ready queue gitu. Nah, tapi sesuai urutan nggak sih, Mut? Kalau menurutku, kayak ini kan C baru dari sini kan, dari ready queue ini kan. Terus masuk ke prosesor, terus dia semapurnya jadi minus. Si C-nya ini paling belakang gitu nggak sih? Jadi kayak urutannya CBA bukan BAC. Nanti yang keluar juga si A dulu. Oh, iya juga sih, bener. Wait, CBA. berarti kita ada ini Itu nggak sih? bedanya Panahnya ya? bedanya sama yang Sama yang mana? Y. Oh. Panah yang di sininya. Soalnya udah nggak ada ini nggak sih? Soalnya dari ready-nya juga udah nggak ada. Jadi ya nggak ada yang ke sini gitu. Blok balik aja dia. Berarti yang kamu maksud itu kan dari yang semapurnya -2 itu si C-nya kembali ke D terus masuk ke blok Q lagi gitu kan? Tapi Jadi urutannya CBA. Iya. Jadi kan CBA. Terus di proses X itu berarti kan kita punya di blok Q punya CBA. Iya. Nah, berarti nanti ketika kita udah send sinyalnya udah 3 kali kan semapurnya jadi 0 tuh. Berarti kan waktu yang dikeluarin si A-nya kan? Iya. Oke. Berarti Jadi pada langkah X kan proses yang dieksekusi itu proses apa? C ya? yang dieksekusi itu Yang D. D. Terus yang di ready queue-nya Tapi sebentar, maaf ya. Nah, tapi bentar. Di situ tuh, bingungku tuh Berapa proses dia mengeksekusi program yang ada di dalamnya terdapat perintah send signal tanpa dilengkapi same way. Nah, aku sempat bingung di situnya. Wait, kemarin itu Nah, kemarin tuh pas aku baca, jadi kan kalau yang tadi aku jelasin itu dia kemungkinan bisa deadlock karena terjadi 2 atau intinya yang terjadi 2 atau lebih proses itu saling nunggu satu sama lain. Nah, bentar kemarin tuh. Nah, buat ngehindarin deadlock itu perlu mencegah proses nunggu satu sama lain kan. Jadi karena harus nyegah pakai timeout pada operasi same wait. Aduh, Nggak paham beneran. ya kan bingung. Sejujurnya saya juga bingung, guys. Gimana ya?
Ketika proses A ingin mengakses resource, maka ia akan melakukan same wait. Jika nilai semapur positif, maka semapur akan didekremen. Oh, atau ini kali. Gimana ya? Bentar. Jadi, kan tadi kan yang si ABC-nya kan same weight tanpa same signal kan. Ya kan si D itu same signal tanpa same weight. Nah, ini kan kalau dilihat-lihat kan si semapurnya kan yang ini -3, ini -3 juga kan. Terus ini -2. Nah, dari -2 ke -3 itu kan bener C-nya. C-nya yang ke sini. Karena Iya. kayak dia apa sih namanya? Ya itulah dia ini apa sih? Iya kayak Gue bingung balik gitulah. kata-katanya. Iya, itu si C-nya itu kan karena dia nge-same weight kan. Jadinya si S-nya makin turun lagi gitu. Nah, tapi kan di sini si D-nya si S-nya kan nggak naik kan. Nggak 0 gitu, nggak nyampe 0. Jadi harusnya nggak ada yang ke unblock gak sih? Nggak ada yang ke ready queue. Iya. Jadi ini si D-nya itu D-nya masuk juga ke block queue. Oh, berarti D-nya semua. masuk juga ke block Oh, queue. oke. Berarti Jadi kayak nggak ada proses yang dieksekusi yang kan dieksekusi, kalau misalnya iya. negatif gitu. Iya. Jadi kayak di sini I sih see. DCBA gitu. Di sini ready queue-nya nggak ada. Karena semapurnya semapurnya masih negatif Masih itu loh. negatif. Oh, gitu gimana? Oh, baru masuk akal ini. Oke. Berarti gitu ya. Itu gimana? Mau nulis gitu dulu kah? Boleh dia tulis aja dulu. Soalnya dari kemarin pun aku coba cari-cari tuh kayak kurang make sense sama soal yang di sini gitu loh. Maksudnya kurang nyambung. Jadi aku cari-cari tuh ya tadi yang increment 3 sistem sinyalnya 3 kali itu. Cuman kan di sini posisinya di Y itu si S-nya juga -3. Block Q berarti nggak ada. Strip Tidak ada proses. tidak ada. Tidak ada proses. Berarti tidak ada. Berarti tidak ada. Di ready Q juga. Ini kebalik guys. Kebalik di. Wait. Berarti tidak ada proses juga. Nah, berarti di blok Q-nya itu DCBA. Oke, nice. Ini. Oke enggak. Jadi tadi D-nya jadi ke blok di karena apa? Karena D-nya kan same weight, tapi semapurnya -3 kan otomatis kayak butuh 3 kali same weight gitu loh. Sedangkan kalau misalnya D-nya cuma same weight cuma 1, tetap ke blok gak sih? Itu kalau menurutku. Oke. Kalau tulis gini dulu aman nggak? Aman sih kalau menurutku. Ini buat nomor-nomor lain ada ini kah ada kayak pengen ganti gitu kah? Enggak, udah selesai. Nanti kita diskusi lewat lagi. Tinggal yang mana berarti?
Tinggal nomor Shadow 2 tadi Tinggal udah dekat nomor sudo Udah ada code-nya. code-nya. Iya. Nggak boleh kodenya langsung kah? Tahu ya. Aman sih harusnya sih. Yang weight diganti jadi same weight, yang signal jadi same signal gitu aja aja. Enggak aja. Oke, berarti aman ya. Aman. Buat Wah, kita akhirnya. Sudah tutup mulut. Tutup mulut. Terima kasih. Sekian diskusi dari kelompok kami. Bila ada kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Salam.